Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar Saputra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado, Teknik Komputer dan Informatika. Tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan di tahun 2023 dengan tema flowchart percabangan di kelas 10 RPL SMK Negeri 1 Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Robbi ya, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di mata pelajaran PPLG ya, dasar-dasar PPLG. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau misalkan kita baik-baik dan sehat, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga dalam pembelajaran itu ya, kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah seperti itu. Nah, agar kita lebih mendapatkan kebarokahan dalam yang nanti belajar, mencari ilmu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Taika, silahkan. Duduk siap, Bro. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Saika sudah memimpin berdoa, dan selanjutnya ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Yang pertama ya mungkin kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas di sini Bapak akan lebih menitik beratkan kepada disiplin. Ya, maksudnya disiplin di sini supaya apa? Supaya kita dalam mengerjakan sesuatu itu ya pada tempatnya. Yang pertama, penggunaan handphone. Ya, nanti penggunaan handphone boleh kita gunakan, tapi nanti ketika Bapak misalkan menyuruh atau ada bagian pembelajaran untuk apa? Untuk mencari informasi ya, untuk mencari informasi di internet, ataupun misalkan nanti ada kuis di terakhir menggunakan Kahoot, itu boleh menggunakan handphone. Jadi sebelum penggunaan handphone itu ada baiknya handphonenya disimpan saja dulu seperti itu ya. Nah, setelah itu silahkan kalian menyiapkan buku ya dan alat tulisnya. Silahkan bisa kalian simpan di meja seperti itu. Silahkan dibuka dulu bukunya. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Sudah siap? Sudah siap, alat tulisnya sudah siap. Kesepakatan kita sepakat ya semuanya seperti itu ya untuk penggunaan handphone? Ya, sepakat. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu. Aidipa, Dini Arianti, Dwi Puji, Natasha. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Selanjutnya mungkin Bapak ingin bertanya dulu ke kalian, apa yang terjadi sebelum 17 Agustus 1945? Ya, penjajahan. Ya, berarti Indonesia belum merdeka. Selama dalam proses Indonesia untuk merdeka itu ada
perjuangan ya untuk merdeka itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh para ya, oleh para pahlawan. Bapak ingin kalian ya meneladani apa yang para pahlawan lakukan untuk bangsa ini. Kalau dulu sebelum tanggal 17 Agustus 45 ya, dan setelah itu ada kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, itu mereka para pahlawan berjuang mengangkat senjatanya untuk apa? Kita ini merasakan kemerdekaan gitu. Nah, terus apa yang harus kita teladani? Semangat perjuangannya. Kalau dulu mah ya untuk bangsa dan negara, para pejuang itu berjuang dengan sekuat tenaga sampai mempertaruhkan nyawanya gitu. Nah, kita ini sebagai generasi penerus bangsa, apalagi kalian ini nanti di 2045 ditargetkan untuk menjadi apa? Indonesia Emas, yang akan memimpin negara Indonesia itu jadi angkatan kalian atau di generasi kalian yang nanti di 2045 ya, seperti itu. Jadi kalian itu harus memiliki jiwa nasionalisme. Dengan cara apa? Nggak usah berperang ya, bukan berperang, tapi menyempatkan waktunya, atau kalian lebih berusaha waktunya itu digunakan untuk belajar. Nah, dengan cara kalian bersungguh-sungguh, nanti disambungkan dengan apa yang akan kita pelajari. Ya, apa yang akan kita pelajari? Kita nanti akan mempelajari mempelajari tentang struktur kontrol perulangan. Sebagaimana sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang algoritma dan flowchart. Ya, sudah dijelaskan bagan-bagan flowchart di pertemuan sebelumnya. Kita belajar flowchart, ada beberapa bagan yang akan kita gunakan dalam membuat sebuah flowchart, dan algoritma dan flowchart itu saling berhubungan. Algoritma itu untuk apa? Untuk mendeskripsikan sebuah program, kalau flowchart itu digunakan untuk menggambarkan sebuah alur program yang akan kita buat gitu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur kontrol percabangan atau pemilihan. Ya, jadi ada beberapa struktur kontrolnya. Nah, struktur kontrol percabangan sudah kita laksanakan, sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur kontrol perulangan. Apa sih perulangan? Coba kita perhatikan dulu gambar ini. Ini kira-kira gambar apa? Seterusnya. Ya, seterusnya. Tak terhingga, ya, karena nggak ada putusnya. Ya, seterusnya, bener, bisa. Ini gimana? Ini juga sama ya. Mutar ke atas, kembali lagi ke bawah, berulang lagi seperti itu. Berulang. Nah, ini gimana ini? Gambarnya, videonya? Terhipnotis. Sama muter terus ya. Tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, terus berulang. Nah, ini tahu One Piece ya? Nah, coba perhatikan. Nah, apa yang dilakukan Joro barusan? Kebingungan. Lalu lari-lari nggak jelas. Terus nyasar ya. Yang dilakukan dia berulang, yaitu apa terus? Nyasar terus. Ya kan? Kehilangan arah. Sampai momen terhentinya nyasar itu ketika ada temannya yang menghentikan, mengingatkan bahwa itu nyasar, salah. Ya. Gitu. Nah, ini juga nanti akan kalian pelajari di perulangan itu. Karena perulangan itu kan berulang-ulang, tapi ada di mana terhentinya perulangan itu, ada kondisi terhentinya. Seperti itu, ya. Nah, sebelum kita ke sana, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran di pelajaran kali ini apa.
ya, capaian pembelajaran yang harus kalian capai selama di fase E, ya, karena kalian itu masih kelas 10, ya, masih kena di fase E, ya, fase E. Pada akhir fase E, peserta didik mampu melakukan pemrograman terstruktur, ya, mampu melakukan pemrograman terstruktur. Nanti kalian beres mau naik ke kelas 11 itu kalian harus mampu melakukan pemrograman terstruktur, antara lain penerapan struktur data yang terdiri dari data statis, ya, data statis, ada array, belum mempelajari itu kan, baik dimensi panjang, tipe data, lalu pengurutan, lalu penggunaan tipe data, struktur kontrol. Nah, yang ini yang akan kita pelajari, perulangan dan percabangan. Percabangannya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan ke perulangan pada proyek pengembangan perangkat lunak sederhana, ya, dan game seperti itu. Tujuan pembelajarannya, setelah mengamati tayangan presentasi PowerPoint tentang flowchart, peserta didik itu kalian mampu memilih simbol flowchart, ya, mampu memilih simbol flowchart, mana untuk proses, mana untuk input, ya, nantinya mana untuk pengkondisian perulangan dan mana untuk berhenti, ya, dengan tepat seperti itu. Jadi simbol flowchart untuk struktur kontrol perulangan dengan tepat. Lalu setelah peserta didik diberikan e-modul, nanti pas pembelajaran ke Bapak bakal dikasih e-modul, ya, sama Bapak dikasih e-modul kalian, linknya nanti kalian gunakan. Nah, HP itu pada saat itu gunakan handphone kalian untuk membuka e-modul dan nantinya akan melaksanakan diskusi dengan kelompok yang telah kalian buat sendiri tentang apa? Tentang flowchart untuk struktur kontrol perulangan dan mengisi LKPD-nya dengan baik dan benar. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Udah jelas ya? Nanti pertanyaannya pas ngerjain tugas sih jadinya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang nanya seperti itu. Perhatikan, ini ada 2 buah diagram, ya, 2 diagram flowchart. Ada 2 buah. Kira-kira perbedaannya apa? Ya. Ayo, angkat tangan. Dok, silahkan. Ya, diagram tersusun. Diagramnya yang kedua? Yang kedua tidak tersusun. Karena ada pengulangannya. Jadi yang ini mah secara berurutan tersusun gitu. Kalau yang ini tidak tersusun karena ada pengulangannya. Beri tepuk tangan semuanya, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Jawabannya tepat, ya. Tepat dari sisi mungkin penyampaiannya dengan bahasa sendiri bahwa yang ini adalah tersusun karena arah dari si panah ini apa? Tahu ya, flow line-nya, ya, garis alurnya dari atas ke bawah nyusun gitu, dari mulai start, lalu dia membaca alas, ya, membaca alas, lalu membaca tinggi, lalu habis itu ada prosesnya hitung luas sama dengan setengah alas kali tinggi, lalu nanti ditampilkan si luasnya dan berakhir seperti itu. Ini adalah flowchart untuk menghitung apa? Luas segitiga, ya, seperti ini. Nah, kalau yang di sebelah sini ini merupakan flowchart ya tadi tidak tersusun. Kenapa? Ada ketika di bawah ini proses nih, ada I sama dengan I ditambah 1. Lalu ke atas lagi. Ya, lalu ke atas lagi. Kayak gitu. Ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya adalah perulangan, ketika ke atas lagi dia ke bawah sama lalu ke atas lagi. Nah, di sini yang membedakannya antara yang satu yang tersusun apa yang terarah ke bawah atau yang terstruktur, ya, terstruktur dari atas ke bawah dengan yang ada di sebelah kanannya. Bedanya adalah ada ini. Apa ini? Decision, ya, ada simbol decision atau pemilihan. Itu yang sudah kita pelajari di yang sebelumnya di algoritma percabangan atau di flowchart percabangan, hampir sama karena decision-nya itu ya pasti simbolnya seperti ini, ya, seperti belah ketupat ini. Selanjutnya kalau tidak ada, ini secara gambaran secara umumnya, ya, gambaran secara umum. Nah, selanjutnya silahkan kalian scan
modul ya, belajar mandiri. Bapak kasih waktu 15 menit cukup untuk membaca. Nanti kalian cek, kalian lihat, kalian apa yang kira-kira kalian kurang pahami, tanyakan seperti itu. Oh iya, dalam modul ini bukan hanya sekedar bacaan saja ya, tapi di sana ada ilustrasi dari video ya, supaya kalian lebih memahami atau lebih mudah kalian untuk mempelajarinya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Gimana, ada pertanyaan dulu nggak? Itu materinya tentang yang akan kita pelajari hari ini. Lalu ada beberapa mungkin part yang sudah kalian pelajari juga tentang simbol-simbol ya, simbol-simbol flowchart. Gimana? Ada pertanyaan? Penerapan apa yang flowchart ini? Penerapan flowchart itu digunakan ya ketika kalian membuat sebuah program kalian atau aplikasi ya, karena kita itu kan di jurusan konsentrasi keahlian RPL. Rekayasa perangkat lunak ini adalah konsentrasi keahlian di mana kalian itu difokuskan untuk membuat sebuah aplikasi nantinya. Kenapa kalian mempelajarinya tidak langsung belajar membuat sebuah aplikasi, tapi malah bikin flowchart dulu? Karena aplikasi yang baik itu adalah aplikasi yang kalian nantinya mudah untuk membuatnya atau membuat pengkodingan nantinya, atau disebutnya adalah pembuatan sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman. Kalian tidak mungkin langsung ujuk-ujuk bikin aplikasi kalau kalian sendiri tidak tahu nanti si alur programnya mau seperti apa. Jadi flowchart itu digunakan agar kalian, untuk memudahkan kalian supaya kalian ketika membuat sebuah aplikasi itu lebih terarah ya. Jadi partnya mau seperti apa, bagian-bagian mananya yang harus kalian programkan. Ya contohnya seperti tadi ada kondisi di mana kalian harus menampilkan i itu dari 1 sampai 5. Kondisinya seperti apa, pakai apa? Seperti tadi kan pakai while i. Nah, nanti juga kayak gitu ketika kalian sudah tahu alurnya, sudah ada penggambaran, ketika kalian mau bikin aplikasi ya kalian udah ada ibaratkan petunjuknya lah, harus seperti ini alurnya. Ketika kalian bikin A, maju kemana, ke B atau ke C dulu, seperti itu ya. Jadi flowchart itu digunakan untuk penggambaran sebuah dari aplikasi atau algoritmanya ya, sebuah algoritmanya itu. Paham ya? Nah, selanjutnya waktunya untuk diskusi ya. Setelah tadi kalian membuka modul, belajar mandiri ya, membaca modulnya, lalu kalian sekarang harus diskusi. Pertama, ada 4 tahapan di diskusi ini. Pertama, kalian harus bentuk kelompok dulu, lalu kalian harus mengerjakan LKPD yang nanti Bapak kasih, lalu kalian berdiskusi setiap kelompok, diskusi dengan kelompok kalian, cari jawabannya, habis itu dipresentasikan. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya gitu. Nanti Bapak kasih ini LKPD ya, lembar kerja peserta didik untuk kelompok kalian masing-masing. Dan ini soalnya tiap kelompok itu beda-beda. Nanti kalian dapat yang mana ya Bapak juga nggak tahu ya.
kelompok mana akan dapat kelompok apa, akan dapat LKPD yang mana. Seperti itu. LKPD-nya kalian pelajari dulu, kalian baca dulu. Ya. Kalian baca ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah pengerjaannya itu apa aja? Seperti itu. Pertama, kalian harus isi dulu biodata dan nama kelompoknya. Setelah itu baru baca aturannya. Gitu. Lalu terakhir ada soal dan kalian harus mengerjakan di dalam lembar soal lembar jawaban yang ada. Gitu. Boleh menggunakan internet ya untuk mengerjakannya, mencari soalnya. Silahkan kalian pahami dulu apa yang dimaksud. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya ke Bapak. Ya, apa? Jadi kalian itu disuruh untuk menggambar sebuah flowchart ya, flowchart perulangan dari soal yang ada. Soalnya bentuknya deskripsi ya. Dah dari deskripsi tersebut kalian buat sebuah flowchart. Menyelesaikan tugas. Oh, algoritma apa flowchartnya untuk menyelesaikan tugas. Kan wareg makan terus. Nanti siapa dua orang yang akan jadi apa di depan ya, mempresentasikan dua orang berarti. Yang satu ngegambar, yang satu menjelaskan. Ada kesulitan? Wah, mantap. Nih ya. Beres? Ah, lumayan. Soalnya yang ini mah emang beda, ada dua decisionnya. Kalau yang lain mah satu decisionnya. Bapak minta kelompok untuk yang pertama. Ada yang mau pertama? Oh, ini kelompok 2 dulu, silahkan. Dah, ini gambarnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mengganti flowchart berbelanja di supermarket. Yang pertama kita memulai menggunakan kolom terminator, kemudian kita masukkan list belanja menggunakan kolom input atau output, dan kemudian belanja barang menggunakan kolom proses, cek list barang menggunakan kolom proses juga. Lalu kita mengecek apakah masih ada barang yang belum terbeli. Jika iya, kita kembali lagi ke kolom proses belanja barang yang tadi. Kemudian jika tidak ada yang tertinggal, kita langsung selesai saja menggunakan kolom terminator. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan bagi rekan-rekan yang lainnya? Tidak ada? Ya, ini adalah flowchart untuk berbelanja di supermarket contohnya ya.
Jadi tadi kelompok 2 itu dapat soalnya tentang berbelanja di supermarket. Ketika belanja, ya mungkin input outputnya adalah list belanjaannya ya, list belanjaannya, lalu berbelanja ke supermarket gitu kan. Ya belanja barang, lalu dicek lagi listnya, apakah ada yang tertinggal atau tidak. Kalau misalkan masih ada yang belum terbeli, kembali lagi ke proses belanja, lalu dicek listnya, lalu decisionnya itu adalah yang menghentikannya itu adalah ketika tidak ada lagi barang yang harus dibeli, ya berhenti, nggak usah belanja lagi gitu kan. Misalkan list nih ada 10 barang, ada satu barang yang belum, berarti otomatis nyari lagi ya. Kalau tidak ada berarti udah beres, pulang gitu, bayar dulu gitu, tapi pulang gitu. Itu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana yang akan melaksanakan? Kelompok 3, silakan. Hasil diskusi kelompok kami. Jadi di sini kami buat workshop tentang menyelesaikan workshop petualangan makan malam. Jadi di sini kita menggunakan kalkulator untuk sebagai memulai dan mengakhirinya. Apakah pakaian masih kotor? Jika masih kotor, dicuci lagi. Jika sudah tidak kotor, selesai. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Nah ini yang kelompok 1 ini ya berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena dia mendapatkan soal yang ada kondisinya 2 kondisi. Di sini ada pembelajaran yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya tentang percabangan, ya, tentang percabangan, lalu digabungkan dengan perulangan, ya. Jadi satu flowchart itu, ya, bisa digabungkan antara perulangan dan percabangan, ya, antara percabangan dan perulangan. Ya contohnya di sini dia awali mulai, ya, lalu dicek pakaiannya, pakaiannya, ya, si input outputnya pakaian, lalu apakah pakaiannya kotor? Jika iya, nah ini percabangan ya kan. Jika iya, dia akan melakukan proses cuci. Kalau tidak, dia selesai. Di sini pemilihan, pemilihannya apa? Iya dan tidak. Selanjutnya, nah di sini terjadi perulangan setelah cuci pakaian, lalu kondisinya apakah pakaiannya masih kotor? Jika iya, dia akan mengulangi proses cuci pakaiannya. Jika tidak, akan selesai. Itu perbedaannya adalah ketika misalkan pengkondisian percabangan, ya, ketika jawabannya iya, dia akan melanjutkan proses. Jika tidak sesuai, dia tidak akan melanjutkan proses. Nah, kalau perulangan, ketika iya, dia akan mengulangi proses yang sama, gitu ya. Proses yang sama yang akan diulanginya. Kalau percabangan mah tidak, gitu kan, perbedaannya itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi si percabangan, si perulangan itu bisa digabung dengan percabangan. Ya nanti di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan seperti itu. Sekarang kita ke kesimpulan. Kira-kira ya, dari tadi awal pembelajaran, proses pembelajaran sampai barusan setelah kalian presentasi, kesimpulan yang kita dapatkan apa? Pembelajaran yang kita dapatkan. Aisyah? Kesimpulan yang saya dapat pada pertemuan kali ini, ternyata struktur kontrol itu ada berbagai macam, bukan struktur kontrol pemilihan atau percabangan saja yang menyatakan kondisinya atau tidak, tapi ada juga struktur kontrol perulangan di mana ketika kondisi belum terpenuhi, maka perulangan akan tersebut berlanjut. Ya, struktur kontrol perulangan ketika kondisinya belum terpenuhi, ya kan, dia akan
berlanjut ya, belum terpenuhi seperti ini. Ketika contohnya pakaiannya masih kotor, ya dia akan terus mencuci kan sampai bersih. Seperti itu perulangan. Seperti di awal tadi ketika video Joro ya, kondisinya dia terus nyasar, hayoh nyasar ya. Nyasar lagi, nyasar lagi, nyasar lagi. Dan kondisi terhentinya ketika apa? Ketika ada temannya yang menyadarkannya dan mengingatkannya bahwa kamu itu nyasar, jalan yang benar itu ini, dan berakhirlah proses nyasarnya gitu kan, seperti itu. Gitu ya. Jadi perulangan itu ketika prosesnya terpenuhi atau decisionnya terpenuhi, dia akan berhenti mengulangi prosesnya gitu, dan berhentilah semua jenis prosesnya atau langkah-langkahnya gitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, terima kasih. Untuk Alsak, beri tepuk tangan dulu semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan, ya tadi kan udah pembelajaran, kita akan melaksanakan yang disebut dengan post test, mengukur sejauh mana yang kalian tahu dari mulai tadi membaca dan melihat e-modul ya, video yang ada di e-modul ataupun visualisasi yang ada di e-modul, dan kita diskusi gitu kan, terus apa yang Bapak sampaikan. Sekarang silahkan kalian buka Kahoot-nya ya. Kalau tidak punya aplikasinya, kalian silahkan masuk ke link kahoot.it ya. Nah, silahkan untuk memasukkan PIN-nya ya. Ini PIN-nya 2421219. Lalu username kaliannya atau nickname-nya adalah nama kalian ya. Sebelumnya kalian udah ada yang pernah menggunakan Kahoot belum? Pernah ya, pasti hampir. Untuk pretest atau post test yang sederhana kita menggunakan Kahoot. Jadi berarti udah tahu ya cara jawabnya. Soalnya akan ditampilkan di layar, jawabannya itu ada di handphone kalian masing-masing. Nanti akan ada disebutnya rankingnya. Jadi yang cepat lalu jawabannya benar, itu nilainya bakal lebih besar. Nanti untuk yang pertama ada hadiah dari Bapak ya. Oke, silahkan. Nah, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya, Pak, ada yang jawab semangka. Bola sepak. Selanjutnya, nih scoreboard Dwi yang pertama. Next. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, iya atau tidak. Preparation, decision, terminator, dan predefine. Jawabannya adalah decision, ya kan, ya atau tidak, ini tah decision. Oke, kita cek siapa yang menjadi juaranya, podiumnya. Ketiga siapa? Wulan. Kasih tepuk tangan dulu. Kedua, Nur Ajiza. Pertama, ya, Saika. Oke, Saika ke depan, Saika. Dapat bagi-bagi. Ini mah udah bisa dibagi-bagi ya. Dapat hadiah. Ya, itu post test. Nanti sebenarnya seluruh jawabannya, nilai kalian semuanya masuk ke Bapak, nanti ke Bapak di-sharekan dari posisi pertama sampai ke akhirnya gitu ya. Buat ini, buat apa ya? Untuk evaluasi masing-masing. Sebenarnya jawabannya tadi Bapak lihat banyak yang ngejawab benar, cuman bedanya itu dari sisi kecepatan ya, dari kecepatan ngejawabnya seperti itu. Ya, oke, barusan Kahoot. Nah, oke udah. Kembali lagi ke sini. Refleksi pelajaran hari ini.
Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan, Maya. Ya mudah-mudahan selain menyenangkan, kalian juga mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan yang tadi Bapak sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bertambah-tambah lagi ilmu yang kalian dapat untuk apa? Ya untuk membekali kompetensi keahlian kalian yaitu RPL gitu seperti itu. Lalu manfaat yang kedua, manfaatnya apa? Ya, mengetahui fungsi flowchart perulangan. Lalu apa lagi? Percabangan. Ya. Jadi ada ternyata percabangan itu juga bisa digabungkan dengan perulangan seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan ya kalian di pertemuan berikutnya Bapak ucapan terima kasih. Bapak ucapan juga terima kasih kepada kalian yang sudah aktif, yang sudah aktif tadi memberikan memberikan pendapatnya, lalu ke depan untuk presentasi gitu kan. Lalu tadi telah menjawab juga di post test seperti itu ya. Semuanya keaktifannya Bapak ucapan terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan kedepannya kalian bisa lebih aktif lagi seperti itu ya. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang flowchart untuk perulangan. Nah, di kedepannya di pertemuan berikutnya kita akan membuat si flowchart perulangan itu masuk ke dalam sebuah pemrograman. Kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java untuk kedepannya, untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi kita akan mengimplementasikan yang ada di flowchart tadi ke dalam sebuah bahasa pemrograman itu seperti apa di pertemuan nantinya gitu. Karena sekarang waktunya sudah selesai juga dan mungkin nanti kelas ini akan dipakai oleh kelas yang lain. Maka silahkan untuk merapihkan diri, kalau ada sampah diambilin dan tempat duduknya dirapihkan seperti semula, buku kalian bawa ke dalam tas, nanti kita siap-siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa kepada Nabi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.